Halo, apa kabar untuk Libra? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Libra tentang energi asmara, pikiran, dan perasaan dia saat ini sama kamu. Sekali lagi, ini sifatnya tidak semua harus resonate, ambil dari segi positifnya, dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di videoku yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus ya. Energinya bisa terbalik atau vice versa buat teman-teman di luar sana. Oke, aku cek dulu energi asmara, zodiak Libra, Sun, Moon, Rising, dan Venus ya. Romantic feelings, your feelings are real and worth exploring. Oh, so Libra di sini kalau aku melihat ada situasi romantic feelings di kamu saat ini terhadap seseorang yang sedang kamu fokuskan. Ya, romantic feelings ini kita ngomong masalah tiba-tiba semakin mendalam. Perasaan mendalam ya, jadi kayak merasa ya gimana sih romantic feelings itu teman-teman, aku juga nggak bisa mendeskripsikannya terlalu ya, tapi aku harus sih. Jadi gini, kita ngomong feeling real and worth exploring, berarti semakin lama semakin mendalam ya. Saat ini perasaan kamu terhadap seseorang yang sedang kamu fokuskan semakin lama semakin mendalam ya. Oke, jadi itu maksudnya ya. Oke, aku lihat dulu untuk energi asmara, apa yang dia pikirkan. Oke, sorry, apa yang dia pikirkan. Oke, kita lihat ada Ace of Pentacle. Oke, pikiran ya. Oke, perasaan. Two of Pentacle, Two of Cup, Ace of Wand. Oke. Kenapa kok aku bilang perasaan dan pikiran? Terkadang itu sering bentrok ya teman-teman, antara pikiran dan perasaan itu. Nah, mungkin teman-teman sendiri pernah mengalaminya ya, dan aku juga pernah mengalami itu. Gimana sih rasanya? Udah pikirannya, udah pokoknya pikirannya udah begini nih ya, perasaannya beda gitu loh. Jadi ini yang kadang-kadang bikin galau teman-teman sendiri. Nah ini, oke. Teman-teman di sini aku lihat ada Wheel of Fortune ya. Ya, jadi aku melihat antara hati dan pikiran memang lagi nggak stabil nih dianya ya, kalau aku lihat. Jadi kalau aku melihat kondisi dia ini antara hati dan pikirannya nggak balance, atau bisa juga nggak bisa nyatu gitu loh ya. Pikiran dia ke A, hati dia ke B gitu loh. Dalam kata arti kita ini contoh ya, ini belum tentu kalau memang, karena aku belum reading di sini. Kita ngomong masalah contoh di Wheel of Fortune sendiri. Jadi kayak contohnya Wheel of Fortune itu gini. Kenapa sih secara logika? Nah, kita ngomong logika. Logikanya dia itu kayak gini. Dia itu bukan tipeku. Kok bisa ya aku punya perasaan? Nah, ini loh. Ya, logikanya dia itu bukan tipeku. Dia itu orangnya kayak gini. Tapi aneh, kenapa ya aku masih suka aja sama dia? Nah, ini bisa juga seperti itu ya, seperti itu. Ya, sebagai contohnya aja seperti itu. Oke, Ace of Pentacle, ada Ten of Swords, ada Two of Swords. Nah, seperti aku bilang ya. Kita ngomong masalah Ace of Pentacle ya. Gini, teman-teman. Apalagi kita ngomong masalah dia ini mungkin baru putus. Aku nggak tahu putusnya ini entah sama kamu atau dengan seseorang. Karena aku ngomongnya general ya di sini. Aku nggak mau terlalu mendetail kamu terhubung dengan siapa. Yang jelas memang aku melihat dia berusaha untuk move on ya teman-teman di sini. Oke, aku lihat dulu Nine of Swords. Oke, Ten of Swords ya, Ten of Swords. Oke, aku lihat ada Ace of Cup di Ten of Swords, Two of Swords. Four of Swords. Oke, langsung aku klarifikasi satu persatu. Two of Pentacle, ada the World,
Dan Two of Pentacle ada Two of Cups. Nah, ya kan? Tadi tuh kayak memang udah ketebak sih Ace of Wands, Six of Swords. Oke. Gini teman-teman ya. Aku melihat ada situasi memang seperti aku bilang, antara hati dan pikirannya ini lagi nggak balance ya. Jadi pikiran dia ini ke apa ya, maksud dia tuh, jadi pola pikir dia itu mengatakan A, tapi hati dia itu mengatakan B. Itu kayak gimana sih rasanya? Nah, akhirnya muncul di Wheel of Fortune ini sendiri. Oke, secara detail di sini kalau aku melihat dengan hadirnya Ace of Pentacle ada Nine of Swords, ya, ada Ten of Swords, ada Ace of Cup. Berarti ini menandakan bahwa dia ingin memulai kehidupan dia yang baru, dia ingin move on, ya teman-teman. Entah itu move on dari kamu atau move on dari mantannya, aku nggak ngerti. Yang jelas dia ingin move on dari mantannya, ya. Dia mencoba kayak move on di sini, mencoba untuk kehidupan yang baru di sini. Ya teman-teman, dia mencoba kehidupan yang baru di sini. Nah ini loh, dia mencoba kayak membuka hati terhadap yang baru di sini, ya. Oke, di sini kalau aku melihat dengan hadirnya Knight of Swords ini sendiri, ya, apa ya? Ada semacam gelisah teman-teman di sini aku melihat. Kenapa gelisah? Karena aku melihat ada situasi di mana dia ini merasa bahwa apakah yang dia lakukan ini benar atau enggak? Apakah yang menjadi pikiran dia, apa yang menjadi tujuan dia ini benar atau enggak? Kalaupun di sini aku melihat dia mencoba untuk move on, itu gagal teman-teman. Terus terang. Karena apa? Aku lihat ada 4 swords dan ada 2 swords. Jadi intinya dia ini berusaha untuk move on. Tetapi dia pikirkan lagi gimana caranya, kok nggak bisa move on di sini. Jadi pikiran, makanya kita ngomong masalah dia mencoba untuk relax. Kenapa? Why? Dengan pikirannya dia seperti itu. Ya, why aku nggak bisa move on? Apakah ini memang kamu adalah mantannya? Atau bahkan kamu adalah orang baru yang saat ini? Gimana sebetulnya aku melihat suatu pikiran di mana dia ini kayak masih kepikiran orang di masa lalu, teman-teman. Jujur ya, di sini memang aku harus ngomong jujur. Tapi kalau dia mantan kamu, memang dia nggak bisa move on dari kamu. Di sini kalau aku melihat ada 2 of Pentacle, seperti aku bilang, perasaan dia kacau. Ya, aku melihat ada suatu perasaan dia itu kayak ingin menutup siklus. Perasaan dimana dia mencoba untuk menutup siklus. Ya. Kenapa? Ya, karena di sini aku melihat seperti itu tadi, gagal. Kenapa? Secara logika kan aku sama dia udah kayak gini, tetapi perasaanku kenapa masih tetap sama dia? Logikanya begini, tapi hatiku begini. Nah ini loh, soal Pentacle. Dengan harinya The World ini sendiri, dia mencoba untuk mengklarifikasi di hati dan pikiran dia, teman-teman. Nih, jalan keluarnya kayak gimana, harusnya kayak gimana. Karena terus terang, di sini secara perasaan dia ingin bertemu dengan kamu, ingin bersama kamu. Kehilangan iya, merasa kehilangan. Tetapi secara logika kamu harus move on. Nah ini loh, logika kamu nggak boleh kayak gini, kamu harus membuka lembaran baru, kamu nggak boleh seperti ini, kamu harus move on dari dia. Tetapi hatinya mengatakan beda, aku kehilangan dia, aku merindukan dia. Ya, ini loh. Kalau aku melihatnya seperti itu, jadi memang secara logika dan hati ini berbeda. Memang ada niat dia untuk move on, tapi hati dia yang mengatakan bahwa aku ingin ketemu, aku ingin bersama dia lagi. Aku kehilangan dia lah. Aku kehilangan dia. Ya. Makanya di sini aku melihat sempat jadi pikiran buat dia. Ada nice words. Sempat jadi pikiran buat dia. Ya. Di sini aku melihat ada situasi di mana perasaan dia ini ada Ace of Wands ya. Jadi kayak perasaannya semakin dalam. Ya, perasaannya semakin mendalam, tetapi pikirannya buntu.
bener gak sih ini, perasaanku bener gak sih ini. Dan aku melihat dia kayak need time gitu loh, kayak dia berusaha untuk menstabilkan dirinya, ya teman-teman di sini. Dan kemungkinan di sini kalaupun dia akan kembali ataupun dia berkomunikasi lagi sama kamu, ini yang menjadi pertimbangan dia. Apakah akan berhasil ataupun tidak. Masihkah ada kesempatan? Nah ini. Ya, masihkah ada kesempatan? Karena gini, aku melihat ada situasi di mana dia ini ada Ace of Wands ya teman-teman. Jadi kayak ada keinginan dalam hati dia, ya, untuk bisa bersama kamu atau untuk kembali di masa lalu lah, intinya seperti itu. Semakin lama aku melihat pikiran dia tuh kayak tentang masa lalu ini semakin kuat. Ya. Dia mencoba untuk menutupi di sini, terus terang. Ya, dia mencoba untuk menutupi itu. Tapi semakin lama hati ini semakin kuat, makanya aku melihat pikiran dia akhirnya jadinya buntu di sini. Ya, meredam ya, kita ngomong masalah meredam emosional perasaan, ya. Kita ngomong masalah meredam emosional perasaan yang semakin lama kayak semakin meluap di sini. Karena semakin lama dia semakin perasaan dia semakin bimbang. Semakin lama aku melihat ada perasaan dimana kayak takut kehilangan juga, bisa juga seperti itu. Ya. Kalaupun ini dia yang mengakhiri hubungan, aku melihat juga ada penyesalan, terus terang. Ya. Bisa saja kamu terhubung dengan seseorang yang kalaupun ini kebetulan ya, kalaupun ini situasinya. Jadi situasinya itu kayak dia yang menjauh dari kamu, tetapi karena mungkin ada penjelasannya ya, mungkin nggak tahu alasannya apa dia harus menjauh dari kamu, ya. Tapi secara hati dia kayak mengatakan, kan gue udah putus sama dia, seharusnya gue udah bisa move on dong, kan dia yang mutusin gue, seharusnya gue harus bisa dong move on di sini. Nah ini loh, nah di sini aku melihat dia mencoba meredam emotional feeling dia, ya. Oke, aku lihat dulu di Two of Swords-nya. Gimana sih pikiran dia? Iya. Bener ya. Aku lihat ada Queen of Wands. Berarti intinya apa? Di sini aku melihat bahwa kadang-kadang memang aku melihat ada situasi di mana dia ini, aku nggak tahu ya, karena aku melihat diklarifikasi. Oke, ada klarifikasi di sini. Jadi gini, kalaupun ada situasi yang membuat hubungan ini, kita ngomong masalah tensur ini nggak harus putus juga teman-teman ya. Kayak menjauh, nggak baik. Nah, pokoknya situasinya lagi nggak baik. Situasinya lagi memang harus putus. Situasinya memang lagi apalah di sini ya. Aku melihat karena emosional. Ada suatu emosional di sini ya, teman-teman. Aku melihat ada suatu emosional di sini sehingga kalaupun ada masalah, ini bukannya kelar tambah malah jadi besar gitu loh teman-teman ya di sini. Sebenarnya gini, kalau aku melihat dengan hasil-hasil yang seperti ini, intinya itu apa? Dia ini ingin semua masalah ini diselesaikan tanpa ada emosional gitu loh. Makanya dia kayak berusaha untuk meredam. Ya. Kalaupun ini kita masalah udah terlanjur untuk putus, sebetulnya aku melihat dia berharap bahwa kalaupun balikan, kalaupun dia kembali sama kamu, ya udah nggak usah emosional, karena bisa saja dia yang emosional. Nah ini nggak tahu ini siapa yang emosional di salah satu pihak di sini, dan berharap bahwa memang tidak ada emosional di sini. Dikit-dikit mungkin marah ya, apapun marah, ini bisa juga. Makanya kita ngomong masalah situasi emosional yang up and down. Situasi emosional yang up and down. Tetapi kita ngomong masalah perasaan. Perasaan dia memang ada. Semakin lama semakin dalam. Tapi pikiran ya, kita ngomong masalah pikiran itu karena bisa saja emosional diri. Ya. Akhirnya apa?
terburu-buru untuk mengatakan oke, kita break up. Tapi setelah udah tenang, baru menyadari bahwa kenapa ya gue yang mutusin, kenapa ya harus putus. Nah ini, makanya di sini aku melihat bahwa apakah masih ada kemungkinan untuk bisa kembali. Nah ini loh, yang jelas di sini memang aku melihat ada sesuatu antara pikiran dan hati ini berbeda, teman-teman. Saat emosional, pikiran yang maju. Yang penting aku marah, yang penting apa yang ingin aku ungkapkan ya aku ungkapkan. Tetapi kalau udah reda, perasaan menyesalnya ada. Nah ini, kayaknya nggak ada ya teman-teman istilahnya menyesal itu di depan, menyesal itu pasti di belakang. Ini ya, ini bisa saja adalah dia yang terlalu emosional sehingga harus memutuskan kamu. Tiba-tiba dengan berjalannya waktu, setelah kita ngomong masalah mereda, ya emosional mereda, di sini mulai bimbang. Ya, aku melihat mulai bimbang di sini. Mulai bimbang, mulai cemas, mulai takut kehilangan, mulai ada rasa waspada, mulai ada rasa rindu mulai muncul. Intinya seperti itu. Oke, so sekali lagi itu buat Libra aku akhiri. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.